Saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Kemarin kita habis nyoblos, habis pilkada, saya juga. Kira-kira pilihan kita menang gak nih? Ya, apapun yang terjadi dengan pilihan kita, jangan sampai kita malah jadi berselisih, jadi berantem. Jangan ya, saudaraku. Biasanya juga ketika lagi pilkada atau pemilu, tidak jarang nih, lidah menjadi pedang bermata dua yang menghancurkan kesatuan dan juga persaudaraan. Ketika pilihannya berbeda, saling jatuhkan. Ketika lagi kampanye, black campaign dilakukan. Ketika semua tak sesuai harapan, mulai mencari isu-isu untuk pemfitnahan. Tapi saya percaya setiap kita tidak demikian ya, saudara-saudara. Meski lidah seringkali menghancurkan, ada sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana lidah ini juga bisa membangun. Dan kisah ini saya dapat dari sosial media. Ada seorang pria mengalami depresi berat karena permasalahan ekonomi saat pandemi. Lalu ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan lompat dari balkon apartemennya lantai 22. Ia merasa sudah sangat lelah dengan kehidupan. Dan saat ia sudah siap tinggal lompat untuk mengakhiri hidupnya, tiba-tiba handphonenya berdering. Ternyata itu telepon seorang yang ingin menggunakan jasa travel dari pria yang tadi ingin mencoba bunuh diri. Tidak hanya itu, seorang di telepon itu juga memberikan kata-kata motivasi kepada pria tadi. Karena menyadari bahwa di tengah pandemi banyak orang menjadi putus asa. Dari cuitan di sosial media ini, saya bisa menangkap bahwa lidah juga bisa membangun. Ini ya, ternyata alasannya kenapa seringkali dibilang lidah itu adalah pedang bermata dua. Begitu juga dengan Nabi Yesaya, saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Lidah yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yesaya ternyata dapat membawa bangsa Israel menjadi lebih semangat meskipun mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Perkataan Yesaya pada bangsa Israel juga membawa bangsa Israel terus menyadari kalau Tuhan itu selalu menyertai mereka. Saudara-saudara, seperti halnya Yesaya, biarlah kita juga menggunakan lidah yang diberikan Tuhan untuk membangun semangat. Ketika kita melihat ada anggota keluarga yang butuh dukungan, kita berikan kata-kata penyemangat. Atau ketika saudara, orang di sekitar kita melakukan kesalahan, jangan langsung diyakini. Tapi coba untuk dibangun semangatnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Dengan demikian, lidah dapat membawa berkat dan selamat bagi orang lain. Inilah yang terjadi dengan seorang yang bernama Nelson Mandela. Ketika dirinya sempat dipenjara karena memprotes politik apartheid di Afrika Selatan, ia sempat mendapat perlakuan tidak enak dari seorang sipir penjara. Tindakan yang diterimanya tidak main-main, bahkan sebuah pelecehan yang luar biasa. Namun, ketika Nelson Mandela bebas dari penjara, lalu ia terpilih menjadi presiden, Nelson Mandela menggunakan lidahnya untuk membangun. Saat jadi presiden dan suatu kali ia akhirnya berjumpa dengan mantan sipir penjaranya, ia mengatakan kepada sipir penjara tersebut, hal pertama yang kulakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkan. Maka belajar dari seorang penelpon dalam kisah yang saya dapat di sosial media tadi, juga belajar dari Nabi Yesaya dan Nelson Mandela, ingatlah untuk senantiasa menggunakan lidah
agar menghasilkan kata-kata yang memberi selamat dan semangat, bukan justru membuat suasana menjadi hangat. Dan dari situlah orang banyak akan mengenal Tuhan yang kita sembah. Dari sebuah organ tubuh yang tak bertulang yang bernama lidah. Saudara-saudara, ketika tanpa kebijaksanaan, perkataan dapat membinasakan. Ketika melibatkan kebijaksanaan, perkataan indah terbiasakan. Perkataan tak pantas yang diucapkan membuat kata-kata yang digunakan terasa penuh dengan kekerasan, membuat iman Kristen dipertanyakan. Sedangkan kata-kata yang membangun membuat cinta terlihat anggun, seperti air menetes pada daun, menghasilkan embun, menjauhkan racun. Maka saudara-saudara, pikirkan agar tak salah ditafsirkan. Matangkan agar tidak merenggangkan. Berbedalah untuk keluar dari yang salah, dan bijaksanalah agar lidah tidak memutuskan asa. Kiranya Tuhan senantiasa mampukan kita di dalam mengendalikan lidah yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita untuk senantiasa membagikan anugerah, membagikan berkat dan selamat. Tuhan memberkati kita semua.